Dan memang itu sudah seharusnya. Sebagai tubuh Kristus, kita harus bisa hari-hari ini mengalami hal-hal yang supranatural, baik dalam ibadah maupun dalam setiap devotion kita pribadi di rumah. Karena memang sudah waktunya Tuhan menginginkan untuk setiap kita, anak-anak Allah Bapa di surga, hari-hari ini harus tekun mencari wajah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Karena firman Tuhan berkata ada waktunya nanti kalau Tuhan sudah tidak bisa ditemui, sekalipun kita mencarinya ke seberang lautan, mencucurkan air mata, kita nggak akan dapat apa-apa. Kita bersyukur hidup di Indonesia yang masih bebas beribadah. Kita tahu bahwa di bagian-bagian negara di luar sana sembunyi-sembunyi kalau mau ibadah. Kalau nyembah aja nggak kayak tadi tuh teriak-teriak, enggak. Mereka karena apa? Mereka takut. Bukan dalam arti takut mati ya. Kalau sampai mereka ketangkep kan mereka akan disiksa dan dianiaya. Nah, tetapi kita yang hidup di negara merdeka, tapi walaupun memang minoritas yang tanda kutip juga suka sedikit-sedikit ditekan, tapi kita tetap semakin ditekan, gereja Tuhan akan semakin melejit, akan semakin bertumbuh. Malam ini saya tergerak, beberapa hari yang lalu Tuhan kasih untuk kita membahas Mazmur. Genrenya Mazmur itu sama kayak Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, yaitu puisi atau hikmat dan hikmat. Jadi kalau cara baca keempat kitab ini tidak bisa disamakan kalau kita baca Taurat, kitab sejarah, atau nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, enggak ya. Karena kalau genrenya puisi sama hikmat, kita betul-betul harus minta pencerahan dari Roh Kudus, karena banyak kata-kata yang itu bukan harfiah gitu. Nah, kita masuk aja langsung dari 150 Mazmur. Saya cuma ambil satu, Mazmur 91. Karena hari-hari ini sebagai tubuh Kristus, gereja Tuhan, ini banyak sekali yang dikenal, dalam arti maksudnya merupakan satu perisai perlindungan yang absolut. Mazmur 91 ya. Penafsiran historis terhadap Mazmur 91 ini menunjukkan bahwa ada pengharapan, ada penghiburan bagi setiap kita yang hidupnya hari-hari ini dan ke depannya. Saya percaya makin banyak tekanan. Dan saya selalu berkata, Tuhan, kok saya jadi secara kedagingan saya takut menghadapi masa depan. Karena disaster itu ya, kekacauan balauan, keterpurukan, kejahatan apalagi. Ini sekarang semakin meningkat di seluruh dunia. Karena beberapa hari yang lalu saya sempat sampaikan bahwa roh yang sangat pekat itu sedang bekerja. Si Illuminati itu, si yang saya dapat dalam mimpi, manusia satu mata itu dua lagi, double. Tuhan bilang double, ini double. Lah kalau anak-anakku hidupnya loyo, mati suri secara rohani, tidak ada api, itu pasti akan katut ya, pasti dah. Seperti kemarin juga pastor-pastor atau hamba-hambanya menyampaikan firman, itu kan kita diperkaya terus ya. Tuh ditambah lagi Pastor Ros bilang iman itu memang betul perlu kita. Nggak punya iman sama Tuhan, wah bablas. Tapi dengan imanmu percaya kepada Yesus, buktikan imanmu itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik selama kita masih diberi tumpangan di muka bumi ini. Kita masuk langsung ke ayat 1-2.
pemazmur berkata seperti ini. Ini mazmur mayoritas kebanyakan ditulis oleh Daud ya. Tapi ada beberapa penulis lainnya yang cuma sedikit sih. Ya seperti Heman, siapa lagi tuh? Ada kurang lebih 6 atau 7 penulis mazmur. Tapi Asaf ya Pastor. Iya. Terus ya itu seperti itu ya. Tapi yang dominan menulis itu yang banyak sih Daud, Raja Daud. Ayat 1 firman Tuhan berkata bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang satu ya, maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini pribadinya sama enggak? Sama. Tapi sifat-sifatnya nanti kita lihat di ayat 2. Kita akan temukan 4 nama Allah atau sifat Allah yang luar biasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Yang maha tinggi itu berbicara dalam bahasa Ibrani dan Yunani juga ada itu. Tapi di sini dikatakan bahwa yang maha tinggi itu adalah Elion. Allah yang tidak bisa tertandingi oleh siapapun apapun juga di muka bumi ini. Mau dibikin patung seperti apapun, mereka ya bisu, benda mati. Ya orang-orang nyembah patung atau datang ke gunung dan lain sebagainya. Pokoknya ilah-ilah yang dimiliki oleh orang-orang di luar Yesus itu enggak ada apa-apanya. Mereka enggak bernyawa dan tidak bernafas. Jadi Allah yang maha tinggi, Allah yang maha segalanya, yaitu Elion. Dan tadi ada kata-kata juga dikatakan yang maha kuasa, itu berarti El Shaddai, dia memegang kendali seluruh ciptaannya, alam semesta. Tuhan, huruf besar semua, itu mengatakan bahwa di ayat 2 tadi ya, Tuhan itu huruf besar semua, itu Yahweh atau Adonai. Nah bangsa Israel sendiri karena tidak mau menyebut kata Yahweh, karena itu kudus adanya di perjanjian lama, maka mereka menyebutnya adalah Adonai atau Tuhannya huruf besar semua. Dan yang terakhir tadi di ayat 2 itu dikatakan Allahku yang kupercayai, yaitu Elohim, Allah yang benar, yang tadi saya katakan dia menciptakan semesta dan dia berkuasa atas alam semesta, dan dia adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi kita memiliki Allah yang sama dengan Bapak rohani kita, yaitu Bapak Abraham. Di ayat selanjutnya kita baca ya, 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Jadi ada beragam kata ya, dari ayat 3 sampai nanti masuk ke ayat 14 ya. Itu Tuhan akan menjanjikan kepada setiap kita untuk melindungi. Ada ya. Terus ada kata-kata juga naungan, kata pertahanan, perlindungan, perisai, pagar tembok. Ini pokoknya ada semua di ayat 3 sampai di ayat ke-14 ya. Ada kata perteduhan, keselamatan. Kata-kata kerja ini semua ya, seperti melepaskan, menudungi, menjaga, menatang, meluputkan dan membentengi, itu adalah bagian dari janji-janji Tuhan kita. Tetapi ini bersifat kondisional, tidak berlaku kepada semua orang yang ngaku Kristen. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena dikatakan tadi di ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Apa ini maksudnya? Di ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Di sini kata duduk berarti keintiman kita dengan Tuhan yang dinyatakan di ayat 14 dari Allah sendiri. Kita lihat sekarang di ayat 14.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi adalah setiap kita yang memiliki relasi personal dengan Allah kita. Memang secara corporate gini ya harus kita saling menguatkan satu sama lain dalam ibadah di gereja. Tetapi bagaimana dengan hubungan kita pribadi, personal dengan Tuhan? Apakah kita menjalin satu relasi yang intim setiap hari? Nah, itulah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Duduk dalam arti bahasa hari-harinya orang suka bilang meditasi ya, atau ya di luar sana ada yang bilang suka yoga aja. Kalau kamu ikut olahraga yoga segala macam sehat, dan kita bisa merefleksi sampai ke dalam kita ya, mendapat ketenangan. Padahal itu kan ya ada yang pro ada yang kontra, tapi kalau saya ikut yang kontra. Itu kan gerakan-gerakan yoga, ternyata kalau waktu saya belajar itu mereka dengan tidak sengaja tanpa sadar mereka sedang menyembah ilah-ilahnya agama mereka. Gitu. Nah, jadi orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi itu adalah mereka yang selalu membangun dan memiliki relasi secara personal dengan Allah dengan intim. Di ayat 14 dikatakan, kenapa katakan seperti itu? Allah dari pihak Allah sendiri berkata seperti ini ya. Ayat 14 sampai 16 itu yang berbicara Allah kita. Allah berkata begini, sungguh hatinya melekat kepadaku. Hati siapa yang melekat kepada Allah Bapa di surga? Firman-Nya Yesus Kristus Tuhan dan Roh-Nya, Roh Kudus yang perkasa. Yaitu mereka yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dikatakan di Mazmur 1. Dan yang suka merenungkan firman itu siang dan malam. Tetapi bukan hanya merenungkan, rindu juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ada kesaksian. Ini enggak semua ya, jangan dipukul rata. Dia S2 teologi ya, terus pelayanan, tapi bukan buka gereja, dia ini pelayanan semacam kayak misi gitu ya, penginjilan begitu. Tetapi dibanding dengan satu temannya, ini betul-betul ini bukan cerita, temannya ini yang tidak sekolah teologi sama misi juga penginjilan. Tetapi yang banyak menghasilkan buah justru yang nggak sekolah teologi ketimbang yang sekolah teologi. Setelah diselidiki bahwa dia yang sekalipun tidak pernah sekolah teologi, tetapi setiap firman yang dia baca, dia lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan, dia lakukan. Sementara yang sekolah teologi ini, mau S1, S2 dan lain sebagainya, kalau dia menguasai firman, tetapi tidak melakukan, wah itu tanggung jawabnya sebagai kami yang sekolah ini lebih berat gitu loh. Lah kamu sudah sekolah, sudah belajar tentang pribadiku, apa yang aku rindukan untuk kamu lakukan, tapi kamu nggak kerjakan dalam kehidupannya yang tidak menghasilkan buah begitu. Jadi, nah inilah pentingnya kita jangan merasakan aku nggak sekolah. Enggak, Tuhan tidak melihat siapa yang sekolah teologi, siapa yang enggak. Tapi yang Tuhan lihat di sini adalah urusannya hati. Setiap hati kita. Setiap hati kita ini pasti ada satu ruang yang kosong. Satu ruang yang kosong, kita mau isi dengan hobi kita, ya, dengan kekayaan kita, kesibukan kita untuk melakukan apapun itu di luar Tuhan, nggak akan pernah merasa puas. Si kekosongan hati kita ini harus diisinya ya dengan firman. Makanya di ayat 1 dengan jelas, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, Tuhan katakan itulah mereka yang hatinya melekat kepadaku. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka Tuhan katakan, aku akan meluputkannya dan aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Membentengi dan meluputkan dari apa? Banyak sekali ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan.
dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dari kedahsyatan malam terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jadi bahaya apapun yang mengancam setiap kehidupan kita yang melekat hatinya kepada Allah Bapa di surga, ini Bapa sudah berjanji akan meluputkan dan membentengi kita. Sebab Tuhan mengenal kita secara pribadi bahwa betul kita memiliki keseriusan untuk selalu bahwa hidup kita setiap hari melekat dengan hati Tuhan. Melekat dengan Tuhan, kata Ibrani ya, itu artinya itu mengasihi dan menempel, melekat gitu ya. Melekat dengan Tuhan itu menempel. Mengasihi Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya dengan perkataan tapi juga dengan tindakan. Dikatakan bahwa ungkapan lain menggambarkan keintiman tersebut adalah dengan mengenal nama Tuhan. Kata kerja mengenal di sini adalah benar-benar dekat ya. Bukan sekedar hanya oh aku tahu Yesus, manggil-manggil nama Yesus, tetapi kita sendiri tidak pernah mengenal secara pribadi Yesus itu seperti apa dan Yesus itu siapa, dan kerinduan Bapa di surga itu apa untuk setiap kita hari-hari ini. Sepanjang sejarah ya, 2000 tahun gereja Tuhan sudah berdiri ya, yang Yesus katakan aku mendirikan gerejaku di atas batu karang ini ya, dan alam maut tidak ada satupun yang dapat menguasainya ya, alam maut gitu. Nah, jatuh bangunnya gereja ya, banyak akhirnya kan doktrin-doktrin yang bisa dikatakan itu adalah dogma secara pribadi dari si tokoh-tokoh sejarah Alkitab ya, ataupun bapak-bapak gereja kita, bahwa itu pengajaran-pengajaran itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Nah, tetapi sayangnya jemaat yang awam ini terbius ya. Terbiusnya maksudnya kalau mereka tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan ya, yang kesukaannya tadi tidak mau duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, mereka juga akan terbawa dengan arus pengajaran-pengajaran yang dapat mensesatkan kehidupan mereka. Menjadikan Tuhan sebagai perlindungan dan perteduhan itu berarti kita harus sungguh-sungguh menyandarkan diri kepada Allah setiap hari melalui doa. Saya sama istri saya ya, kan baru sekarang nih pisah sama Densi ya. Maksudnya betul-betul dia tuh dari Pamulang ke kampus itu jauh banget, berapa puluh kilo, sekitar 20 kilo kali ada. Tapi istri saya tuh bukannya suka sedih gitu, Pak, sakno Pak naik turun sampai 4 kali. Saya bilang nggak apa-apa, itu proses kehidupannya setiap kita. Biar dia belajar sesuatu yang baru untuk mengandalkan Tuhan saja dalam hidup ini, gitu. Tapi memang di satu sisi saya juga sebagai ayah gitu, kadang ya aku percaya Tuhan, maksudnya perlindunganmu pasti ada atas kehidupan kami. Seperti tadi ya, aku selalu rindu Tuhan untuk juga dapat melakukan setiap apa yang kau inginkan untuk aku kerjakan dalam hidupku ya, untuk duduk diam dalam lindunganmu, juga bermalam dalam naunganmu. Aku mau belajar Roh Kudus itu apa arti yang sesungguhnya di dalam pengertian untuk kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya singkat cerita dia dapat kenal sama teman dekat yang juga rumahnya jauh, tapi temannya ini kos di belakang kampus. Jadi dia bilang, "Mah, Pak, gimana kalau aku share sama dia, anaknya baik, Kristen, takut Tuhan dan lain-lain." Terus ya kami berdoa, kami bilang kok ya sejahtera aja ya sudah, daripada dia juga capek. Dia kan beasiswa kan, IPK juga harus di atas 3, berapa saya nggak tahu, daripada juga belajarnya terganggu, pulang udah terlalu malam, capek dan lain sebagainya. Jadi ya kami usahakan untuk mencarikan tempat untuk dia juga bisa akhirnya bergabung sama temannya itu.
Begitu. Jadi proses kehidupan ini, apapun yang kita harus jalani, kita percaya bahwa ujung-ujungnya itu baik kok. Yang tadinya rasanya kok berat dia begini dan lain sebagainya, tapi ternyata ujung-ujungnya itu menghasilkan satu karya Allah yang luar biasa atas kehidupan kita. Di ayat yang ke-13 di sini dikatakan singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Nah, kalau kita mengartikan secara harfiah, waduh, masa ya bisa ya singa ular tedung aku langkahi, aku menginjak anak singa dan ular naga. Nah, ini karena merupakan puisi yang beragam metafora. Jadi kita harus minta pengertian dari Roh Kudus. Ini maksudnya apa ayat 13? Nah, didapat adalah salah satunya, sebesar ancaman apapun di depan kita, permasalahan apapun, musuh apapun yang akan menghalangi setiap langkah kaki kita untuk menggenapi panggilan kita kepada Tuhan, itu kita nggak perlu takut. Kenapa nggak perlu takut? Karena kita kan sudah dapat jaminan dari Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Dia akan lewati semuanya itu dengan kemenangan yang ada. Jelas di sini bahwa di ayat 13 ya, itu bukan arti yang sesungguhnya harfiah, tetapi itu adalah metafora. Permainan kata dan ungkapan yang bersifat figuratif. Kita lihat lagi di sini bahwa ayat-ayat dari 3, kalau kita baca satu-satu sampai 10, 3 sampai 10 ya. Itu kan seperti tadi saya katakan ya, sungguh Dialah yang akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi kita, di bawah sayapnya kita akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah, ini kan juga tetap kita harus ngerti bahwa sayapnya itu, masa sih Tuhan punya sayap begitu loh. Jadi ini kan bersifat puisi. Jadi harus tahu bahwa ini kita minta pengertian sungguh-sungguh dari Tuhan, bahwa perlindungan Tuhan, naungan Tuhan itu sungguh ada. Tidak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini kesaksian sedikit. Bukannya berarti terus ini jadi jampi-jampi, enggak. Waktu mulai ganas-ganasnya si COVID itu 2020 ke 21, 22, ini pada saat saya berdoa, memuji, menyembah Tuhan, selalu ayat ini keluar, timbul di dalam hati saya. Selalu ini yang keluar. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tetapi bukan berarti haknya kita untuk menghakimi. Lah, tapi kok buktinya banyaknya orang percaya juga dipanggil Tuhan ya waktu COVID. Itu bukan urusan kita. Tetapi ada jaminan dari Tuhan untuk setiap kita pribadi yang memang dapat pada saat itu, ya kita akan terlindungi. Oh begini, ini ya satu penyataan yang luar biasa begini ya. Memang kita penting ya mendapat perlindungan yang dari Tuhan kita ya, untuk dapat memenuhi panggilan rencana Allah. Tetapi alangkah sayangnya kalau sampai hari ini kita masih sehat-sehat, masih dapat dalam perlindungan Tuhan, tetapi kita tidak pernah mau serius untuk menggenapi panggilan rencana Allah atas kehidupan kita. Nangkep ya? Kita sudah terlindungi dari segala mara bahaya. Wah puji Tuhan. Oh segala sakit penyakit, wabah penyakit apapun Tuhan, aku selamat Tuhan, karena Engkau selalu besertaku. Engkau perisai bagiku, perlindungan bagiku. Tetapi yang sangat disayangkan, kita tidak pernah memiliki keseriusan untuk menggenapi panggilan rencana Allah atas hidup kita. Saya lupa penulisnya siapa, tapi saya pernah baca sedikit bukunya. Beliau berkata bahwa banyak ya orang-orang Kristen ya yang sudah keburu mati, tapi dia belum menggenapi panggilannya sebagai hamba-hamba Allah. Jadi kalau mau cari
harta-harta yang talenta, karunia yang tidak dikembangkan, yang tidak disalurkan, itu banyak tuh di kuburan orang-orang Kristen. Karena mereka nggak pernah mau mengusahakan untuk tahu gitu loh, Tuhan, aku nih masih bisa bernapas sampai hari ini, tujuan hidupku nih apa? Rencana panggilanmu atas hidupku nih apa gitu. Jadi saya pribadi, saya selalu bilang sama istri saya, waktu Pastor Sam sama Pastor Gary bilang, kok Benny di sini ya? Awal saya datang ya. Terus saya bilang, Pastor, saya bawa dalam doa dulu ya, karena waktu itu kami kan masih bergereja di gereja lain. Waktu saya doa, Tuhan bilang, tempatmu sekarang di situ. Begitu. Apakah saya harus melangkah, Tuhan? Ayo, maksudnya Tuhan tuh, apa yang sudah kupercayakan kepadamu, lakukan, melangkah begitu. Sudah akhirnya saya kan bilang sama Pastor Sam sama Pastor Gary, oke, saya minggu depan saya mulai bawa istri anak saya ke sini dan lain sebagainya. Tetapi kita harus ingat ya, bahwa rencana Allah itu indah adanya. Ya. Apa yang jujur saya pribadi yang saya dapat di sini itu luar biasa. Maksudnya begini, saya tuh bisa menyalurkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saya. Seperti itu. Nah, kalau kami tadinya bilang begini, enggak, Pastor, saya nggak bisa meninggalkan gereja saya yang lama. Nah, di sana kan kami cuma sebagai jemaat aja yang duduk manis, dengerin pendeta khotbah, mulai gitu ya. Walaupun memang pada saat itu juga kami ikut persekutuan doa dan kami ikut juga suka pelayanan ya, ke pemulung, ke rumah sakit juga gitu, begitulah pelayanan luar lah. Tapi kan setiap kita ini punya rencana yang dari Tuhan untuk apa saja yang boleh kita lakukan hari-hari ini seturut dengan kehendak Bapa sendiri di surga. Nah, singkat cerita bahwa biarlah setiap kita ini mengerti bahwa Mazmur 91 ini ya benar-benar adalah bersifat kondisional bagi orang-orang yang memiliki kesungguhan hati di dalam Tuhan. Dikatakan di sini bahwa begini, kata duduk itu bahasa Ibraninya yashad, ya, yang artinya berdiam di hadapan Tuhan. Jadi jangan ngomong terus sama Tuhan. Ada waktunya kita berdiam. Tetapi karena kita sudah dipenuhi dengan roh dan firman, pasti Tuhan akan berbicara melalui firman-Nya untuk apa saja yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Yang tentunya tidak sama satu sama lain, saling melengkapi tentunya. Berdiam bukan sekedar duduk, ya, tetapi memang untuk memiliki kerinduan, aku harus bertemu nih sama si satu pribadi ini nih. Bukan hanya seperti tulisan aja, tapi Tuhan, aku rindu mengenal Engkau adalah satu pribadi yang nyata dalam hidupku. Seperti itu. Berdiam, memiliki satu desire yang dalam, kerinduan yang dalam. Tuhan, aku percaya bahwa hari-hari ini Roh-Mu sedang melakukan satu pekerjaan yang besar untuk banyak menobatkan jiwa-jiwa. Karena kita tahu firman Tuhan berkata bahwa hari-hari ini ya adalah masa penantian untuk setiap kita yang hidup, yang masih hidup ya. Pada saat kita diangkat di awan-awan, itulah kita pengantin Tuhan. Mempelai kita ya Yesus. Itu pun saya baru ngerti gitu. Oh, yang namanya mempelai itu kita yang masih hidup
diangkat sama-sama nanti menjadi satu kesatuan di dalam Yesus. Itu tadi lagi, itu bukan harfiah ya. Jadi kita harus tahu pengantin itu bukan itu dikawinin seperti kayak di gereja-gereja diberkati, bukan, tapi kita sudah memiliki hidup kekal selama-lamanya bersatu dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di alam kekekalan, yaitu Yerusalem baru. Sedangkan kata bermalam itu lun menyiratkan arti tentang kita ini istirahat dalam ketenangan. Setelah lelah melakukan kegiatannya dari pagi sampai malam, kita harus lun. Bermalam dalam arti kita istirahat dalam ketenangan. Pernah nggak kita merasa pada saat kita lelah, kita istirahat dalam ketenangan, tapi kita sungguh-sungguh merasakan bahwa Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh nyata dalam hidupku, kasih-Mu itu aku tahu Tuhan tidak pernah meninggalkanku sedetik pun. Banyak hal yang bisa ceritakan ke orang-orang, Bapak Ibu Saudara. Mungkin juga Pastor, Bu Lucy atau siapapun mengalami. Saya itu suka cerita sama istri saya, ya di sini, kadang turun ke bawah, ada aja. Saya bilang nggak apa-apa, tubuhku bait Allah, Roh Kudus Engkau tinggal di dalamku. Tidak ada satupun sakit penyakit yang dapat bertahan dalam tubuhku. Saya selalu begitu. Mungkin juga Miss Maria banyak mengalami hal yang sama. Sakitnya itu suka pindah-pindah. Saya bingung. Saya bilang, Tuhan, aku percaya ini bukan daripada Engkau. Dan setiap yang bukan dari Tuhan Allahku, aku cabut dalam nama Yesus sampai ke akar-akarnya. Sembuh dalam nama Yesus gitu. Tubuhku hanya untuk memuliakan Allah. Jadi saya terus perkatakan aja. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jangan nyerah. Duh, opo yo, kok keliengan ini. Nah, saya kan sering sempoyong ya. Di lalu-lalu. Puji Tuhan, berapa minggu ini sempoyong saya hilang. Ya mungkin faktor usia. Tapi maksud saya di sini kita tuh bukan apa, kita tuh sudah ada jaminan ya. Sekarang kita renungkan, buat apa Tuhan Yesus capek-capek dicambuk dan lain segala macam didera terus disalib kalau bukan untuk kita. Firman-Nya bilang segala penyakit sudah kutanggung di kayu salib kok. Itu. Tapi terus bukannya berarti nanti wah kalau saya terus nggak mati-mati dong. Ya bisa. Kita makanya bilang hidup itu misteri. Ya bisa juga Tuhan panggil kita dengan cara kita sakit, ya bisa toh. Itu kan haknya Tuhan begitu. Tetapi selama kita hidup biarlah kita selalu memberi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memuliakan Dia. Namanya hanya namanya saja dipermuliakan. Berdiam dan bermalam dalam Tuhan adalah mereka yang menjadikan Tuhan Adonai sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan dalam kehidupan mereka. Jadi jangan pernah takut menghadapi hidup ini. Apapun yang boleh kita alami justru asik ya. Pastor Rosa banyak ngalami ya. Maaf ya, maksud saya semenjak single parent kan banyak mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan toh. Nah, iya, itu kesaksian, itu jangan anggap sepi kemurahan Tuhan. Kita ini semua unik kok di hadapan Tuhan. Setiap kita pasti ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tetapi biarlah Mazmur 91 ini malam hari ini intinya yang saya ingin sampaikan bahwa biarlah setiap kita semua di sini para pengerja Tuhan, semua kita mau mulai mengerti. Roh Kudus ajar aku arti dari duduk dalam lindungan-Mu yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Sebab pada saat ayat 1 dan 2 kita lakukan, kita kerjakan dalam kehidupan kita, maka di ayat 14 sampai 16 itu menjadi bagian kehidupan kita mutlak. Saya selalu katakan firman Tuhan bagiku mutlak. Apa yang Tuhan sudah janjikan mau digenapinya tahun depan, 20 tahun lagi atau sampai Yesus datang pun aku nggak masalah. Yang penting janji-janji Tuhan tetap aku pegang dalam hidupku. Kita lihat dalam ayat 14 sampai 16. Saya tutup dengan ayat 14 sampai 16. Ini setiap kita
yang mau duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ya, kita harus berani berkata bahwa tempat pelindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai. Maka kita akan dijaga, dilindungi. Tuhanlah benteng dan perisai kita. Dan di ayat 14 sampai 16 itulah yang mutlak menjadi bagian kehidupan kita. Dikatakan bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku, maka ini janji Tuhan. Tuhan akan meluputkan kita, Tuhan akan membentengi kita, sebab kita mengenal nama Tuhan secara pribadi. Relasi kita personal, bukan corporate begini. Kalau bagian ini kita hanya tinggal bersaksi akan kebaikan kebesaran Tuhan, saling menguatkan, saling memuliakan Allah yang kita sembah, karena sama. Allah yang kita sembah adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. 15. Allah yang memegang seluruh kendali atas seluruh muka bumi. Bila kita berseru kepada Allah kita, yang kita sekarang bisa panggil Bapa, ya, Allah akan menjawab. Allah akan menyertai kita dalam kesesakan. Allah akan meluputkan kita dan memuliakan kita. Ini janji. Jadi kalau kita ngerti benar itu janji-janjinya Tuhan tuh luar biasa. Kenapa lagi kita harus suka kadang-kadang kok hidup begini terus? Apa jangan? Kita harus tetap percaya bahwa Allah di pihak kita. Dan yang terakhir di ayat 16, ini luar biasa, saudara. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Allah akan mengenyangkan kita dengan panjang umur, dan akan Allah perlihatkan kepada kita keselamatan daripada Allah sendiri. Biarlah kita yang sudah diselamatkan, ya, seperti tadi saya katakan, yang terpenting bukan hanya sekedar mendapat perlindungan bagi setiap kita di masa-masa kesulitan dan lain sebagainya, kesesakan dan lain sebagainya, terdesak, terhimpit dan lain sebagainya, tetapi biarlah kita dimampukan untuk memenuhi penggenapan panggilan rencana Allah atas setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, dimanapun saja kita berada, kemanapun saja kita pergi, tetap kita berkata, aku mau menggenapi panggilan rencanamu atas hidupku. Untuk apa? Tadi Miss Sylvie udah bilang, menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Pastor Gary juga pernah bilang kita ini suratan terbuka, ya. Banyaklah berkat dari Pastor Sam juga kita ngerti, ya, bahwa hidup kita itu bukan hanya di sini, tetapi kan kalau dilihat dari ukuran waktu yang kekal itu yang baru namanya benar-benar kita hidup. Kalau sekarang mah baru hanya pembelajaran aja, ya, untuk kita bisa nanti ditempatkan di hidup yang kekal bersama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan memberkati. Jadi biarlah Mazmur 91 ini dapat membawa kita untuk semakin mengerti Tuhan. Biarlah aku bagian dari orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan mau bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Tuhan Yesus berkati. Pastor, lagu bagi nama Tuhan, Pastor.